Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu seluruh yang hadir, malam ini kita hadir bersama di kediaman almarhumnya. Tentunya beliau yang paling dinanti dari kita, Bapak Ibu. Pertama adalah doa. Makanya kalau ada orang meninggal usahakan hadir, Pak. Karena kehadiran tak pertama menghibur orang yang berduka. Yang kedua, doa yang sangat dinanti oleh orang yang meninggal. Jadi kalau ada yang melayat datang membawa doa 400 orang, artinya orang meninggal mendapat doa 100 kali. Kalau orang ini yang datang melayat tiap yang hadir memohonkan ampun kepada Allah, yakinkah orang yang meninggal diampuni dosanya? Amin ya rabbal. Si ayah meninggal, kesana lagi semua. Doakan itu. Betapa bahagianya seorang almarhumah di ketika penyebab doa tak kedatangan tak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, yang paling dinanti oleh orang meninggal adalah sedekah dari kita, yaitu sedekah bacaan Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau datang melayat ya sedekah bacaan Al-Qur'an. Iya. Yaitu bacakan Al-Fatihah. Bahkan kalau ada waktu kita tambah lagi ayat berikutnya, surah berikutnya. Kata Nabi, siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya khatamkan Al-Quran 30 juz. Coba bayangkan Pak, jadi kalau 100 orang datang bayangkan Al-Ikhlas, coba bayangkan banyaknya pahala kita dapat. Iya. Kematian almarhum orang tua kita, sahabat, tetangga kita ini adalah sebuah dakwah, peringatan, pengajak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa hidup pasti melalui yang namanya mati. Iya. Cuma kematian terkadang kita heran Pak. Ada orang-orang bertahun-tahun sakit kok tidak mati. Ada orang yang tidak sakit mati. Terkadang kita mengatakan kematian itu datang kepada orang yang sudah tua, padahal ternyata kenyataannya tak sedikit orang meninggal di waktu muda. Terkadang berpikir di ketika orang sakit, rata-rata mendatangi orang sakit, rata-rata bahwa itu penyebab kematian, tapi tak sedikit orang kita temui tidak sakit lalu meninggal. Makanya kata Nabi, akthiru dzikral maut, perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian tak pernah lupa kepada siapa yang masih hidup. Sini Bapak. Sini Bapak. Ya, sini Bapak. Iya. Iya. Ya, sini Bapak. Ya. Jamaah razia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang tanya, Kak Ustaz, apakah itu tanda-tanda kematian paling dikenal? Tidak meleset nih. Saya bilang tanda-tanda kematian paling dikenal adalah usia tu. Ya, mau bilang yang tua ini. Tanda. Siapa berapa nomor Bapak? 17? 71. Nah, tanda-tanda kematian paling dikenal adalah usia tua. Banyak meninggal di waktu muda, tapi ada harapan untuk tua. Banyak orang meninggal di waktu sakit, tapi ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau orang tua harapan mau kemana? Tidak ada orang pak tumbuh 2 kali giginya, kecuali Fir'aun.
Iya, oleh sebab itu, Bapak Ibu, halo. Oleh sebab itu kata Nabi, perhatikan, siapa yang berumur 60 tahun, dua mami di tangan tak sering kita pegang, yaitu Al-Quran dan tasbih. Capek ki mengaji, ambil ki tasbih. Jadi ulama tak, guru tak, bacakan memang dirimu Al-Quran sebelum engkau dibacakan Al-Quran. Enaknya kalau 2 kali, 4 kali, 10 kali khatam Al-Quran lalu meninggal ki. Iya, mau ki besok mengajikan orang terserah, tidak mau sudah tombiku mengajikan diri. Iya, capek ki mengaji, ambil tasbih ki. Aulan nasi yaumul qiyamati akatsaruhum alayya salatan, siapa yang banyak salawatnya kata Nabi kepada aku paling dekat di sisiku. Salawat maki pagi sore, salawat. Apalagi jadidu bil iman bi kalimati la ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan mengulangi kalimat la ilaha illallah, pagi 100, sore 100. Kalau ini Bapak Ibu. Iya. Jadi enak kalau diulang-ulang itu. Besok lusa meninggal, kenapa meninggal kalau baru-baru mengaji, kan enak didengar. Kenapa dia meninggal? Baru-baru tasbih, kan enak didengar. Tapi kalau bilang kenapa meninggal, tidak tahu, barusan main TikTok, main joget-joget, kan enak didengar. Iya. Mudah-mudahan lagu suki kita kabajikan, betul tidak? Kenapa barusan TikTok rapa-rapa mati, kan tidak enak. Insya Allah. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan, mengaji ki Bu ya, halo. Mengaji ki, nggak usah banyak. Iya, karena suatu bencana yang kita miliki di ketika kau ki mengaji, lalu tidak pernah lagi keinginan untuk membaca Al-Quran. Suatu bencana Pak. Iya, bencana. Makanya Bapak Ibu, yuk ku mengaji ku, nggak usah banyak. Mengaji kita 1 lembar mengantuk ki, berhenti, kasih haknya mata tertidur. Mengaji ki setengah lembar capek ki, istirahat ki, kasih waktunya tubuh istirahat. Baca ki 2 baris na mengantuk ki, berhenti. Baca ki 1 baris na mengantuk ki, berhenti ki. Baru ki basmalah na mengantuk ki, berhenti lagi. Ada bentuk mata kuliah itu bilang ini mata banyak nasi tanah apa. Kalau HP na baca sampai jam 1 na gocok. Tapi kalau Al-Quran baru bismillah mengantuk. Cina aku belender. Itu nih kalau baru buka-buka ke mata. Halo. Ini satu bencana besar Pak, kalau pintar ku mengaji, nanti tidak mau aku baca Al-Quran. Iya. Ada mantung ibu-ibu tuh pura-pura buta ke mata anak. Ini pengingatanku ya. Tapi kau apa yang lihat? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang begini nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Iya. Alhamdulillah jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang rata-rata yang suka mengaji itu Bu, halo, ucapannya paling bagus ki, pasti bagus ki. Karena lidahnya itu Pak selalu bersih ucapannya. Yang tidak suka ke cerita kotor, nasakiti orang, apalagi mak gosip, tidak nasuka itu orang lagi mengaji. Tapi orang malas mengaji, asli nama Tommy Pak gosip gitu. Allah Akbar. Ibu-ibu, halo. Kadang mentung kuliah orang kalau nak cerita orang asli Pak mentung ini sini. Nah panggil betul tetangga sini cepat ada berita baru. Apalagi mencuci 2 orang nama cerita dulu memang usah bulu daripada sabunnya. Ibu, halo. Jangan lalu bercerita orang Bu. Iya. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Itu Bapak Ibu ya. Jadi usahakan banyak membaca Al-Quran, banyak bertasbih. Apalagi kata Nabi, siapa yang berumur 50 tahun, perhatikan. Karena masa panennya umatnya Nabi Muhammad antara 60 dan 70 rata-rata Pak, kematian hampir tiap malam kita tak siapa. Itu memang rata-ratanya itu. Jadi siapa yang berumur 50 tahun, kirim sebagian hartamu ke akhirat, karena sebentar lagi kau tinggalkan dunia selamanya. Yang mau dipakai untuk berhaji, tak jual nih tanah. Ustaz tidak ada uang kuliah haji cocok, tapi 3 hektar tanahnya. Jual nih itu Pak. Iya, besok lusa meninggal kau, menyesalmu kalau tidak dipakai itu. Siapa tanah 2 hektar tanahnya anu, ini 2 hektar tanahnya anu, mana yang punyanya? Mati nih. Coba bayangkan, jadi harta itu Pak, hak pakai bukan hak milik. Iya, hak milik surat-suratnya penuh marina. Apa
dipakai kalau tinggal di lemari. Coba nak kasih ke orang baju yang simpan lemari tidak pernah dipakai, tidak ada gunanya. Jadi nak kasih ke harta Allah supaya dipakai. Iya, kalau bukan kita tinggalkan itu harta kita ada tinggalkan Pak. Iya, pakai itu. Mendaftar ke haji. Tapi kalau sekarang mendaftar ke Pak Marus, mendaftar ke sekarang Pak 40 tahun baru mendaftar. Jadi kalau 60 umur baru mendaftar ke Bu, naik nanti porsita nama nasi kita sia mama. Meninggal mati, meninggal mati. Karena 60 tambah 40 100 tahun. Kalau masih hidup ke ambulans antar ke kesudian. Iya. Jangankan 100 tahun Pak, karena itu ibadah haji, ibadah visi asalnya. Biar belum meninggal Pak, kalau tidak bisa jalan bisa jadi, ya itu ibadah apa? Tidak bisa. Ibadah visi Pak. Karena Musa sami tahu Pak. Pernah saya Pak dipercayakan bawa jamaah mendampingi zaman 2013 Pak. Itu 5 orang Pak, orang tua. 80, ada 70, orang tua semua saya suruh dampingi. Pas pelemparan Pak, saya dampingi. Saya bilang sini semua batu-batu nenek saya Pak badalkan lempar. Makasih mata 77. Yang satu tidak mau, Ustaz, potong dia ke tempat pelemparan. Iku mak bilang kak ini bisa sakak sebentar, ini bisa sakak sebentar. Anak kilo Pak, dia bilang pelan-pelan mak jalan Ustaz. Jadi yang nampak nak kasih ke batu-batunya. Ini yang satu mau tongin lihat tempat pelemparan. Aku kasih iku pelan-pelan jalan. Pas 2 kilo mulai capek kuliah. Pas 4 kilo, nak kopi kan dari belakang dia kasih pulang sampai di tendanya kan tak lagi. Mulai kan lagi nih kalau begini. 4 kilo ini. Saya bilang tidak. Pas dia gerobak sini. Kamu real lo kayak kamu 50. Kasih naik gerobak. Saya dorong orang ke itu Pak. Masuk di terowongan, tikungan, naik manjat turun sampai di depan persis tempat pelemparan kan orang tua kasih datang mantu di tempat pelemparan. Bilang melempar makin nenek. Ada lihatin bilang kudu patongi batu-batu. Allah ya Rabbi ya Karim. Di mana musimpan? Dia bilang pula aku ambil ke. Itu semuanya tendanya bilang ke anak kilo. Pulang kak kau lagi hilang. La ilaha illallah ya Rabbi ya Karim. Subhanallah. Ilmu paham pulang ku ambil ke anak kilo 2 kali 12 kilo. Saya lagi lumpuh. Tak balik. Pada saat itu Bapak Ibu saya katakan kumpul batu-batu tak nah lupa batu-batunya ini orang tua ada kasih 2, 3, 4, 5 alhamdulillah luar biasa cukup 10 saya kantong-kantong hitam nenek ini 7 dilemparkan tapi ada cadangan 3 tapi ini aku kasih kantong-kantong lempar makin barusan aku kasih bilang sudah bilang kak berapa kali satu kantong-kantong 1 kali dengan cadangannya di situ nenek bilang alina tuh siapa ya Allah ya Rabbi ini kalau masih muda-muda kita kan enak Pak dinikmati perjalanan Pak. Jangan kita mengatakan tua Pak baru naik ke jalan Pak. Iya ibadah visi. Kalau tua kita baru naik tidak ada biar makanan Pak tidak enak. Tidak sebagusnya makanan Pak. Tidak ada yang turun. Apa namanya tahu mati. Tidak ada yang turun. Coba kasih sia-siakin naik. Ya ada semua macam-macam. Iya. Jemaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kirim sebahagian hartamu ke akhirat karena sebentar lagi kau tinggalkan dunia selamanya. Ya kau tidak bisa haji umrah Bapak Ibu. Lebih baik ada haji kecil daripada tidak ada haji besar. Kebanyakan itu cak kiri-kiri. Kalau umrah Ustaz tidak dipanggil ke haji. Nah tidak apa-apa kalau umrah mau dipanggil haji, tidak ada masalah. Haji itu mah kau tahu. Tapi kan baru haji kecil. Itu di kalau pasti marah kok kalau kecil ki suaranya orang panggil kok baru kok haji kecil. Iya. Seperti itu. Jadi lebih baik ada kecil daripada tidak ada besar. Iya. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah yang mau kira-kira diwakafkan, disedekahkan, semua orang di kuburan mengucapkan qala rabbi rji'un, kembalikan aku di dunia. Untuk apa? Mau masih sedekahnya takut. Iya. Jamaah tasya, kirim sebahagian hartamu ke akhirat karena sebentar lagi kau tinggalkan dunia selamanya. Sebagian juga kalau 50 di umur tak masih ada sisanya, panggil tumnya nak. Bagaikan memang di harta tak Bapak.
Terkadang orang tua tak sedikit keringat meneteskan untuk mengumpulkan harta untuk kebahagiaan anaknya. Ternyata harta yang kau tinggalkan anakmu bukan harta kebahagiaan, tapi harta sengketa karena belum dibagi. Kapan belum dibagi pasti sengketa. Bagi kami memang Mifa. Halo. Jadi mulai pulang di sebentar, bukan sebentar mau pergi bapak bimbing hartanya. Nukasi tidak nukasi meninggal kok pasti ambil juga. Lebar, itu bagaimana memang? Ada mentok orang tua itu jadi pelit sekali nah sekarang ini belum pernah kasihkan. Dibagi itu dulu. La ilaha illallah. Dulu Allah itu berbuat adil kepada anak-anak. Bagi kami iya, nukasi tidak nukasi ambil juga daripada berkelahi nanti ada pengacara setemui terus terampak. Apa dia bilang? Paling banyak kasus setemui adalah sengketa bersaudara antara harta. Iya, coba yang kan. Iya, antara harta Bapak Ibu. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Makanya saya sudah tumiku bahagia. 52 tumiku. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, selesai ibadah. Pas selesai ku bagi, hamil lagi istriku. Tidak ada di bagiannya yang di belakang. Dibagi memang ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini bagiannya manohara, manuange. Istri yang tercinta bagianmu. Yang bilang istriku luasnya itu bagianku. Bilang kak iya bagian anta kalau saya duluan meninggal. Tapi kalau kau yang dulu meninggal bagianku itu. Mau ku apa? Sama bayi ini sikit pamati loh. Cakap supaya tidak ada berkelah. Nantiannya memang kagak kamu sih. Itu tujuan. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan, tapi ku pesangi Bapak Ibu, jangan coba-coba mengambil haknya saudara. Tak segenggam pun tanah ku bawa mati. Itu pun ibadahmu di atasnya, puasamu, salatmu di atasnya tidak diterima. Kenapa? 3 ibadah diterima. Mapacik kiri pakai baju yang dimakan halal bukan haram, yang disuduki tanah bukan tanah sengketa. Kalau tanahnya orang tidak halal, tidak mungkin anu haram itu kesuduki. Jadi jangan coba-coba ambil haknya tanahnya, haknya saudara. Kasih kita Pak. Iya, kau tinggalkan juga warisan anakmu. Dia nama dia cenang royal, dia nama barakah. Kenapa? Sebab anu nggak semua. Jangan kita. Iya, tidak usah. Biar sedikit tempat yang kita miliki koma barakai, tempat itu bisa menghasilkan 3 hektar. Ketumba kasih mondok, tapi apa mulus melinak tanah malua menghitung. Tapi nak boleh nak barakah onrongnya Pak, biar bagus tempat, tapi terkadang meluas habis terjual itu boleh nak barakah. Bercede Pak barakah, jangan coba-coba ambil haknya Allah diunrongnya. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kirim sebagian hartamu ke akhirat, karena sebentar lagi kau tinggalkan dunia selamanya, dan harta yang tersisa tabaga memang yang atas sebagai kakak-kakak. Iya, tapi upudaki Bapak Ibu. Halo. Ridwanul walidain ridwanullah. Keridoannya Allah tergantung keridaan orang tua. Ini sudah meninggal kasih orang tua kita. Anak-anaknya kutanya, bukan cuma dituntut berbuat baik pada saat hidupnya orang tua. Kalau dituntut pada hidupnya saja orang tua berbuat baik, ada orang Pak belum lahir meninggal bapak, nggak ada kesempatan berbuat baik. Tapi kita dituntut berbuat baik sekalipun sudah meninggal Pak. Iya, nggak ada kesempatan. Makanya ada dalam 2 riwayat Pak, ada riwayat. Ini anaknya Pak, 2 orang. Ini yang satu luar biasa pada saat bersama hidupnya orang tuanya tercatat anak saleh. Anak baik berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Woi memalu ampi. Yang satu ini anak durhaka. Woi dede, mau benar ada tercatat di catatan malaikat anak durhaka. Tak lama kemudian anak saleh meninggal orang tuanya. Yang tadinya catatan malaikat anak saleh anak baik terganti menjadi anak durhaka. Yang ini anak durhaka, tak lama kemudian meninggal orang tuanya terganti anak yang baik, anak yang saleh. Seperti apa cerita dalam riwayat ini? Ini anak yang berbuat baik waktu hidupnya orang tuanya sehingga tercatat anak yang saleh-salehah. Iya, karena berbuat baik. Tak lama meninggal orang tuanya, pembagian harta warisan tidak nak kasih saudaranya. Sehingga menetes air matanya orang tuanya dalam barsas akan mengatakan, nah kenapa tidak nak kasih juga saudara? Karena meneteskan air matanya orang tuanya dalam barsas, terganti tadinya anak yang baik menjadi anak durhaka.
Tadinya anak durhaka semasa hidupnya, orang tuanya tak ada kesempatan berbuat baik, salah-salah. Dalam meninggal orang tuanya menyesal, tak ada kesempatan berbuat baik kepada orang tua. Dalam kemudian dia bangun masjid atas nama orang tuanya. Nah sedekahkan masuk di masjid sebagai hartanya buat orang tuanya. Nah doakan ki, nah siarai di kuburannya. Apalagi bapak ibu, nah kurbankan, nah badakan haji, nah badakan umrah. Sehingga tadinya anak durhaka menjadi anak yang saleh. Apa artinya riwayat ini? Bukan cuma dituntut berbuat baik masa hidupnya orang tua, tapi sekalipun sudah meninggal. Iya, masa pun sudah meninggal. Oleh sebab itu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan berbuat baik kepada orang tua. Tanya ki dulu Bu, halo. Bagaimana dengan orang tua tak baik-baik ya ki? Baik-baik ji, mertua tak? Ngapa nak bawa dong mertua? Halo. Di situ wawasanal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua di sini dua, mertua dan orang. Tak baik kalau cuma anaknya orang kita suka, betul tidak? Yang melahirkan orang yang kita cintai mertua, yang melahirkan istri yang kita cintai mertua. Coba bayangkan Bapak Ibu. Iya, jadi tidak boleh dua-duanya disakiti. Nah, ibu-ibu, halo, yang kasih sekolah suami kita siapa? Mertu. Yang terima gajinya siapa? Istri itu cakap itu. Hadirin jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan lalu pernah menyakiti orang tua atau mertua. Tak tutup dan lihat tak Bapak Ibu, tak berkah rezeki. Iya, bahkan sedekah paling utama bagi anak adalah kedua orang tuanya, mertua orang tua. Iya, terbawakan ada sedikit rezeki. Wah luar biasa, terbuka pintu rezeki. Iya, terbuka keberkahan dalam kehidupan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulifu. Tak ada kau belanjakan, kau keluarkan untuk orang tuamu. Di jalanku kata Allah, mereka aku gantikan kamu lebih banyak daripada apa yang kau keluarkan. Maka raka ya. Iya. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu yang masih ada orang tuanya berbuat baik. Ada waktunya nanti penyesalanmu tak berarti lagi. Banyak kuliah anak Pak masuk di rumah sakit orang tuanya. Tamat di rumah sakit, napa di masa sekali, napa di karapa-rapa, nah bawa kami makanan kesukaannya orang tuanya. Untuk apa kau bawakan makanan kesukaannya orang tuamu? Nasi galau peta diserang impus ini. Dia ini Andre, napa dimutikan? Menetes air matanya orang tuamu melihat makanan kesukaannya kau bawakan di rumah sakit, seakan mengatakan, nah, kenapa baru membawakan kayak itu? Coba waktu ku sehat membawakan, pasti Pak. Ini di rumah sakit lu bawakan paling-paling yang makan siapa? Penjagaan, tambah boy. Tambah boy. Penjagaan Iya, karena mantu itu menantu Pak anak sekek pelik mantu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tas 1 tahun baru ketemu mertua anak orang tuanya. Nah berikan tunyi sarung batik tapi pulang minta beras 50 kilo. La ilaha illallah ya Rabbi ya Karim. Iya, jamaah tasya. Dengar ki, pernah kita dengar ki, surga terdapat di telapak kaki Ibu. Coba bayangkan. Tak usah jauh mencari surga. Coba bayangkan. Surga terdapat di telapak kaki ibu. Coba bayangkan. Apa artinya? Kiasa apa namanya kata kisah ini? Artinya pernah saya teliti Pak ini di lantai 3 rumah sakit Ananda Pak, rata-rata 30 bayi yang lahir satu hari Pak. Perempuan semua melahirkan, tidak ada laki-laki. Di situ saya lihat tidak waktu ibu-ibu yang mau melahirkan tidak ada yang cantik Pak, macam di rumah. Dia bilang ini mikro terancam nyawanya kematian orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Mana ibu yang rela disesat gunting-gunting perutnya demi selamat lahir anak. Allah. Coba ya. Mana lagi ibu yang berteriak begitu sakitnya menandakan tak ada sakit di atasnya di ketika kita dilahirkan Bapak Ibu. Berteriak ibu tidak membantu melahirkan. 4 bulan hamil laki. Mulai anak perempuan supaya anak perempuan yang dampingi nanti yang ciboki kalau tua. Mulai anak laki-laki supaya anaknya nanti ketika tua ada sedikit dari rezeki dari anak. Itu harapannya orang tua. Tapi mulai ketika nantarku mulai kasihan SMP bagaimana supaya belanjamu sekolahmu pembayaranmu dia bagaimana berusaha banting tulang pras keringat yang penting kau sekolah.
Akhirnya dapat aku pekerjaan, dapat aku gaji. Ustaz, tak pernah jiku sakiti orang tua aku. Cocok nih, tapi 3 kali aku gajian tidak pernah nu sakit, nu kasih. Allah Akbar. Tidak pernah memang nu sakiti, tapi bisanya itu 3 kali aku gajian tidak pernah nu kasih orang tua. Kebanyakan orang pasti sering traktir temannya. Iya, sering belajar temannya, tak pernah diingat orang tuanya, Bapak. Padahal manusia paling berharga dalam kehidupan kita adalah orang tua. La ilaha illallah ya Rabbi ya Karim. Oleh sebab itu hadirin jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kalau mau berkah dalam kehidupan tak, pekerjaan tak, kehidupan tak, jangan lupa orang tua tak, Bapak. Jangan lupa orang tua tak. Insya Allah ini kuncinya Pak, dunia kebahagiaan dunia akhirat. Iya. Oleh sebab itu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat acara malam ini, takziah malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita berusaha menjadi anak yang terbaik bagi orang tua. Kenapa? Itu harapan satu-satunya orang tua, Bapak Ibu. Iya, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan. Kedua, kepada almarhum ini, anaknya, keluarganya, bukan cuma malam ini. Ya, kita amalkan, beramal saleh buat dia, tapi waktu-waktu setiap salah fardu ki, salah apa ke waktu itu doakan ki. Doakan. Satu doa Rabbi fili wali wali, dua orang yang meninggal Pak, yang pun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi dari doa-doa anaknya. Iya. Oleh sebab itu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, apalagi Bapak Ibu, halo, anaknya kalau ada keluarga jangan lalu kita berkelahi Bapak Ibu. Karena orang meninggal itu pasti melihat anaknya Pak. Iya, menetes air matanya kalau Anda bermasalah dengan saudaranya. Iya, jangan kau perlihatkan sesuatu yang tidak baik kepada orang tua. Sekalipun meninggal orang tua tak masih dikatakan kita berdosa kepada orang tua. Ketika kita bersaudara saling berkelahi. Iya. Oleh sebab itu hadirin yang sama-sama dimuliakan, sambung kembali Pak, persaudaraan lebih dekat. Ketika sudah meninggal orang tua, yang tua kakak tak diambil pengganti saudara tak, yang tua diambil pengganti bapak tak. Yang kalinya dan didengar ucapannya karena ada tonsingan tua. Iya, yang tua bagaimana menyayangi adik-adiknya, tampil sebagai bapak, menghormati menyayangi adik-adiknya, pengganti daripada bapak. Iya, inilah yang diharapkan hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terakhir Bapak Ibu, usahakan hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampillah menjadi orang pemaaf. Siapa yang memaafkan satu kesalahan saudaranya tanpa datang minta maaf, maka Allah akan memaafkan 10 kesalahannya dari kemudian. Siapa yang menyembunyikan aib kesalahan saudaranya, maka dari kemudian sembunyikan aib kesalahannya 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah hadir kita tengah orang Bapak Ibu, membawakan suatu kedamaian, menaburkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Inilah Pak sebenarnya ibadah paling tinggi, yaitu timbangan amal kebaikan. Iya, karena kenapa? Banyak orang bagus salatnya Pak, tapi kedatangannya Pak. Hadir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mengajaki orang tuanya, menyakiti tetangganya, jangan. Jadi oleh sebab itu hadir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, orang tua, Bapak Ibu jangan berhenti Pak, sedekahi bacaan Al-Quran juga. Saya kira inilah sedikit sunat buat kita semua. Semoga insya Allah almarhum diberikan kuburannya bahagia teman-teman surga. Amin. Insya Allah diampuni segala dosanya. Semoga pertemuan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Sekian terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara mau deh. Iya. Capek sekali.